Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Maka Nabi pun juga mengatakan, likulli syai'in syirah, wa likulli syiratin fatrah. Setiap segala sesuatu itu ada masa-masa semangat. Dan setiap masa-masa semangat mesti akan diikuti masa lembek, masa lemah. Dulu begitu semangat kita keluar dari jalannya Allah. 4 bulan, 40 hari, terus semangat. Tapi lama-kelamaan, 4 bulan, kamu saja, kamu. Pusing orang, semuanya orang. Kayak enggak utuh saja. Masa semangat sudah habis, masa lembek lagi datang. Hadirin, lembek ya boleh saja, tapi yang istiqomah. Nabi katakan, barang siapa ketika datang masa lemahnya itu masih tetap menjaga sunnah, maka dia masih beruntung. Tetapi kalau ketika masa lembek dialah meninggalkan agama, maka dia hancur. Allah. Memang seperti itu manusia. Itulah manusia. Maka itu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah tambahkan lagi wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan saling mengingatkan untuk mengamalkan agama, saling mengingatkan untuk menyabar-nyabarkan diri dalam amal agama. Apa itu? Karena manusia ini lemah. Maka manusia ini butuh targhiban. Nah, butuh targhiban. Targhiban itu penyemangat. Ada orang yang nyemangati lagi, semangati lagi. Udah lembek, disemangati lagi. Di dalam agama ada beberapa aturan di sini ini. Yaitu kita ini diwajibkan untuk kumpul dalam satu Jumat sekali, yaitu ketika Jumatan. Maka Jumatan itulah orang-orang Islam dikumpulkan di masjid-masjid untuk ditarghib, untuk disemangati, mengamalkan agama lagi. Satu Jumat sudah bergelimang dengan dunia. Kumpul sana dengan orang ahli dunia, mengurus dunia, sana sini. Maka begitu hari Jumat, targhib lagi urusan akhirat. Maka ketika Jumatan, yang khutbah malah ngomong dunia lagi, semangat dunianya lagi maharnya begini. Ini sudah satu minggu penuh itu sudah ngomong dunia dan hidup bergelimang dengan dunia. Ini waktunya diingatkan urusan akhirat. Maka Jumatan itu ngomong akhirat, bukan ngomong dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kelihatannya juga Jumatan belum cukup, maka dikasih juga yaitu malam Sabtu Zahri. Itu tambahan saja itu. Sebenarnya dalam agama itu sudah diatur. Satu Jumat sekali, diingatkan lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawasau bil haq, tawasau bis sabr ini bukan berarti hanya waktu Jumatan saja, tetapi satu sama lain umat Islam ini seharusnya selalu ingat mengingatkan. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah, maka beliau telah membuat satu aturan yang Masya Allah, belum pernah ada orang yang membuat aturan seperti itu. Sebelumnya zaman baginda Nabi dan setelah zaman baginda Nabi, belum ada orang yang membuat aturan seperti itu. Yaitu apa? Mempersaudarakan antara orang-orang muhajir dan orang ansar. Satu sama lain saling mengabsen untuk mengamalkan agama. Maka dikatakan tidak pernah kalau orang sudah disaudarakan oleh baginda Nabi ini, kok sampai tidak bertemu selama lebih dari 3 hari. Kok salah 3 hari gak ketemu, mana saudaraku, kok gak ada, cari kemana-mana ya. Dicari kemana-mana. Umat terabsen semuanya. Sehingga amalan sama begitu. Ngaji semuanya. Ibadah semuanya. Zikir semuanya. Satu sama lain saling absen. Diceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala memanfaatkan persaudaraan dengan satu sahabat Ansar ini. Maka beliau katakan kepada saudara sahabat Ansarnya. Dia berkata, wahai saudaraku, kalau aku ke pasar, maka kamu ngaji sama baginda Nabi. Nanti kalau ganti kamu ke pasar, aku yang ngaji sama baginda Nabi.
Kalau kita ketemu, maka kita muzakarah. Apa yang kita dengar dari perjalanan nanti kita sampaikan satu sama lain. Saling ingat mengingatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi seperti ini, maka kelemahan tadi, masa lemah tadi itu bisa ditangani dengan cara saling ingat mengingatkan. Sehingga ketika mau lemah, ingatkan lagi, semangat lagi. Mau lemah, ingatkan lagi, semangat lagi. Kemudian di samping lemah, manusia juga punya rasa bosan. Bosan hanya ini saja. Ada rasa bosan itu ada. Maka ada harus lagi tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan untuk membetah-betahkan diri di dalam agama. Enggak lama, sabar sebentar, hasilnya adalah selama-lamanya di surga. Sabar sebentar saja. Sabar sebentar saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwa satu hari di akhirat sana itu adalah 1000 tahun di dunia. Jadi kalau umur kita ini 100 tahun, 100 tahun semoga panjang lagi. Pengen 100 tahun atau 1000 tahun? Saya paham, mesti semuanya akan memilih 1000 tahun, Mak, 1000 tahun. 1000 tahun atau 2000 tahun? 2000 tahun, Mak. Semua pengen umurnya panjang. Tidak ada orang yang pengen mati di sini ini. Saya paham. Karena dunia itu nikmat. Itulah yang membuat lalai akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seumpama umur kita ini 100 tahun saja, ya dah. Itu sebetulnya kita hidup di dunia ini hanyalah 2 jam akhirat saja. 2 jam taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah, 2 jam saja, hasilnya selama-lamanya di surga Allah. Sedikit saja kita ini korban, tapi kita selama-lamanya kita akan dikasih nikmat oleh Allah. Hadirin, kalau kita kumpulkan harta di dunia ini, maka harta yang kita kumpulkan itu hanyalah akan menjadikan kerugian bagi diri kita. Semakin banyak harta yang kita kumpulkan, akan semakin banyak kerugian yang kita derita. Kalau kita kumpulkan punya harta, kita ini punya harta 1 juta, seperti itu. Kita mati, rugi berapa? Rugi 1 juta. Kalau kita kumpulkan harta itu berjuta-juta, bermiliar-miliar, triliun-triliun, hadirin, maka kita mati, kita rugi bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Pengen rugi banyak atau rugi sedikit? Enggak ada yang jawab. Haula wala quwata illa billah. Hadirin, ada seseorang saleh yang menasehati, ketahuilah kalau kamu tidak dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kamu itu syukuran, katanya. Loh, kok bisa begitu? Karena kamu pertama kali tidak akan dirugikan oleh Allah. Yang kedua kali, urusan ngurusi harta-harta itu kamu tidak dibebankan kepada dirimu, tapi dibebankan kepada orang lain. Kamu ini adalah raja, tidak perlu ngurus-ngurus harta, yang ngurus-ngurus orang-orang lain itu saja. Maka itu syukur kepada Allah. Yang tambah lagi ketika di akhirat, nanti kamu langsung ke surga. Mereka masih diurus juga urusan karena dia punya harta ketika di dunia ini. Maka hadirin, kalau kita ini nggak punya harta pun kita ini harus syukur. Alhamdulillah, aku tidak dikasih urusan. Aku ini adalah raja. Nah. Mereka yang dikasih urus-urus itu adalah bawahannya raja. Kita berpikirlah yang baik. Kalau kita berpikir yang baik, maka hidup seperti apapun, maka kita akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seneng begitu. Ada yang syukur kepada Allah. Kalau syukur, nanti kebahagiaannya akan ditambah-tambah oleh Allah. Sebetulnya apa yang dicari manusia di dunia ini adalah kebahagiaan. Adalah kebahagiaan. Kenapa orang cari harta? Karena pengen bahagia.
Kenapa orang cari istri yang cantik-cantik? Karena pengen bahagia. Dikira kecantikan itulah ada kebahagiaan. Kenapa orang pengen rumah yang besar-besar? Karena pengen bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita cari ini semua orang yang cari bahagia. Lagi ada cerita. Seorang tukang mancing. Dia itu mancing. Begitu mancing ditanya sama temennya yang kaya. Hei, kenapa kamu mancing? Jual saja pancingnya, belikan jaring. Loh, untuk apa? Biar dapat ikan yang banyak. Pancing sedikit, jaring banyak. Oh ya gitu loh. Nah kalau sudah dapat ikan, itu kamu tabung nanti hasilnya. Belikan kapal, ikannya lebih banyak lagi. Oh gitu. Kalau sudah kapal yang besar lagi. Langsung keluar sudah kalengan seperti itu. Oh itu. Nah kalau sudah begitu, ya bahagia. Nah apa harus repot-repot? Aku aja bahagia mancing gini. Katanya. Tukang mancing itu bahagia banget, seneng itu. Nah, kalau hanya cari bahagia, kenapa kita harus repot-repot? Semua hanya ingin cari bahagia. Kita belum sampai bahagia, tetapi kita rekoso habis-habisan belum sampai bahagia. Assalamualaikum, apa? Balik mana? Akhirat. Nah, apa? Nah, aku belum bahagia loh, belum sukses loh. Salahmu sendiri. Kamu mancing aja sudah bahagia jadi sebetulnya, kata Israel. Nah, ini repot kalau sudah seperti ini. Maka kalau pengen bahagia, jangan nunggu nanti. Sekarang ini jadilah orang yang bahagia. Siapa mereka yang bahagia? Kelihatannya itu orang-orang yang pulang 4 bulan, 40 hari itu wajahnya mencorong, bahagia sekali. Gimana itu kalau kita ikut itu, Pak? Nah, ya Allah. Insyaallah Bang ya.